Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri adalah tanda dari surga. Orang-orang yang menyaksikannya mengusir setan masih meminta tanda lain dari surga. Namun sesungguhnya, kehadirannya sendiri, karya-karyanya, serta kasihnya adalah tanda terbesar bahwa Allah menyertai kita. Kita sering jatuh pada godaan yang sama. Kita lebih tertarik pada hal-hal spektakuler, mujizat yang mencolok, atau pengalaman religius yang luar biasa. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah hadiah atau tanda itu, melainkan Sang Pemberi, yakni Yesus sendiri. Iman kita bukanlah soal mencari sensasi, tetapi soal memandang Yesus dan mengasihinya dengan segenap hati. Saudara-saudari, Yesus juga menyingkapkan bahwa hati manusia adalah medan pertempuran antara terang dan gelap. Ketika Yesus mengusir roh jahat, artinya kerajaan Allah sedang hadir dan bergerak. Terang sedang menggantikan kegelapan. Dunia kita saat ini pun penuh dengan pertempuran serupa. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara damai dan kebencian, antara kejujuran dan korupsi, antara kasih dan egoisme. Jiwa manusia menjadi arena pertempuran itu. Kabar gembira bagi kita, Yesus adalah Sang Pemenang. Bila kita membuka hati kepadanya, terang akan selalu mengalahkan kegelapan. Namun Injil juga menekankan sesuatu yang sangat penting. Ketika jiwa kita sudah dibersihkan dari kuasa dosa dan kegelapan, jiwa itu bagaikan rumah yang rapih tetapi kosong. Jika kosong, maka roh jahat dapat kembali masuk. Yesus ingin masuk dan tinggal di dalam hati kita, tetapi Ia tidak memaksa. Ia mengetuk dan menunggu undangan kita. Bila kita mengundangnya, Yesus akan menjadi orang kuat dalam hati kita, penjaga yang tidak terkalahkan, sehingga kuasa jahat tidak akan mampu menguasai kita lagi. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup zaman sekarang, kita menghadapi banyak roh jahat dalam wujud modern. Keserakahan, ketidakpedulian, hedonisme, korupsi,
kecanduan teknologi, bahkan godaan untuk hidup tanpa arah rohani. Kadang kita ingin bebas dari itu semua, tetapi setelah bebas kita membiarkan hati kita tetap kosong. Kita tidak mengisinya dengan doa, dengan sabda Tuhan, dengan ekaristi, dengan kasih kepada sesama. Akibatnya kita mudah jatuh lagi. Karena itu marilah kita bukan hanya berjuang melawan dosa, tetapi juga sungguh membuka hati untuk dihuni oleh Yesus. Kita diundang Dia setiap hari dalam doa pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan kita di tengah masyarakat. Dengan demikian Yesus akan menjadi sang tuan rumah dalam hati kita, yang menjaga kita dari segala kuasa kegelapan. Semoga kita senantiasa memandang Yesus sebagai tanda terbesar dari kasih Allah, membuka hati untuknya, dan membiarkan terangnya menang dalam setiap pertempuran hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.